Dapat nih jagoan. Alhamdulillah. Kapocok tangan karena sakit tangan kau dia. Iya. Nah, kalau tak ada dia Allah, bisa dia yang enggak ada kun payakun kata Allah ada saya bayar. Iya. Dia sedang sibuk di Mina orang ini kak. Oh, di Mina rame banget. Dulu biar nampak. صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. Keadaan kita pada saat ini Kak Eko bisa sampai barangnya sebelum Hari Raya Idul Adha. Jadi mungkin setelah Hari Raya Idul Adha nantinya insya Allah tikar sholat kita yang dari Turki bisa kita pasang dan bisa kita nikmati nantinya di Hari Raya Idul Fitri nantinya. Dan dalam perjanjian tersebut kami berjanji dengan penyedia barang tersebut bahwasanya setelah karpet sampai di Masjid Raya Gadung Pinang lah dipasangnya 50% DP-nya harus bayar. Selebihnya berutang. Tapi untuk DP pertama kami bayar 5 juta dan setelah yang 5 juta tersebut dimintanya besok 100 juta rupiah. Kebetulan dengan uang kita cuma 66 juta, untung nggak dipasangnya sebelum Raya Idul Adha petang. Kalau nggak payah memikir sampai puluhan juta lagi. Jadi kami mohon kepada bapak ibu-ibu untuk pembelian tikar masjid Raya Nagari Umum Pinang ini. Dan selanjutnya adapun kegiatan yang kita rencanakan kemarin yaitu untuk rehab tempat berwudhu wanita. Alhamdulillah seperti nampak kita lihat, tapi ada satu membawa dirinya dan hartanya dan tidak ada satupun yang kembali. Dia tewas di medan perang, hartanya habis untuk keperluan orang, barulah menyamai apalagi dikerjakan di 10 hari pertama mendapatkan keutamaan sebesar-besarnya di sisi Allah, bahkan sampai kepada derajat jihad fisabilillah. Begitu juga dengan sedekah yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita melakukan penggalangan dana barusan, maka setiap rupiah yang kita keluarkan dilipat gandakan sebesar-besarnya di sisi Allah dengan kelipatan yang sangat agung, bahkan derajatnya sampai pada derajat jihad fisabilillah. Kemudian Nabi juga menyampaikan kepada kita, fa'aktiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka berbanyaklah oleh kamu di hari-hari yang mulia tersebut, di hari-hari bulan Zulhijjah, di hari-hari raya Idul Adha itu, tahlil, takbir dan tahmid. Apakah 3 kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah ini? Ini adalah lafaz takbiran yang biasa kita bacakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Masa-masa sebelum kita. Jadi kurban ini bukan kita, umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali disyariatkan. Umat sebelum kita pun sudah disyariatkan Allah untuk berkurban dengan cara yang berbeda-beda. Sebagaimana yang kita kenal kisah Habil dan Qabil.
Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 Allah menceritakan, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakanlah kepada mereka kisah dua orang anak Adam yang berkorban. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika diperintahkan keduanya berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Qala la'aqtulannak. Maka berkatalah yang kurbannya tidak diterima ini, aku pasti akan membunuhmu. Kemudian yang diterima mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dua, kisah yang sangat populer yang kita sama-sama tahu. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai, dia ingin mendapatkan derajat kemuliaan, tetapi dia enggan untuk melakukan amal soleh. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Sedangkan agama ini dibangun di atas pengorbanan. Lihatlah Nabi SAW bagaimana perjuangannya untuk menegakkan agama ini. Tahukah kita kaum muslimin, setiap hari beliau itu diteror oleh musuh-musuhnya. Sampai-sampai Nabi itu tidak bisa tidur di rumahnya sendiri. Sebagaimana yang kita kenal dalam pemboikotan Bani Hashim, Nabi itu dalam setiap malam beliau selalu tidur di dua tempat. Pertama beliau tidur di satu tempat, kemudian nanti setelah mulai tengah malam ketika orang sudah mulai tertidur, Nabi pun pindah tidur ke tempat yang lain. Kenapa beliau tidak tidur di satu tempat saja? Supaya musuh tidak tahu di mana keberadaan beliau. Dan para sahabat pun senantiasa berjaga-jaga untuk mengamankan Rasulullah SAW. Setiap beliau lewat di suatu jalan, orang-orang kafir akan meludahinya, mensumpah serapahinya, melemparnya dengan batu. Bahkan dikisahkan dalam peristiwa hijrah Nabi SAW itu, supaya tidak terlacak oleh kaum kafir Quraisy, beliau pun keluar dari rumahnya di tengah padang pasir yang tandus, batu-batu yang tajam itu, supaya jejaknya tidak terlacak oleh musuh. Beliau pun melaksanakan hijrah itu dengan kaki ayam, tanpa menggunakan sendal sama sekali. Beliau naik ke atas gua yang kita kenal sebagai Gua Thur. Di situ beliau bersembunyi bersama Abu Bakar. Beliau naik ke atas bukit itu tanpa menggunakan alas kaki. Berdarah-darah, memar, sakit kaki beliau hanya untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Ya. Mas, nampakkan wajahmu. Aku nak buat tadi ya, Mak.